Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Jikstra dengan anggota kelompok Alfian Badrul Isnan, Dimas Wiranugraha, dan Ramadan Kalisewu akan menjelaskan tentang Dynamic Programming, NP Completeness, dan Reducibility. Nah, kemudian outline di sini ada 3 materi. Yang pertama ada NP Completeness, yang kedua ada Reducibility, dan yang ketiga ada Circuit Static Viability. Nah, mari kita lanjutkan ke teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang NP completeness. Oke, di sini kita punya beberapa syarat untuk dikatakan sebuah masalah tersebut sebagai NP complete. Oke, atau NP problem. NP problem itu nanti dapat kita selesaikan masalahnya dengan menggunakan NP completeness. Oke, di sini kita lihat masalah B itu merupakan NP problem jika mencapai dua statement di bawah ini ya. Nah, apabila dia memenuhi syarat dua saja ya kan, maka B disebut sebagai NP hard. Nah, jadi di sini untuk melakukan penyelesaian masalah berdasarkan guidelines oleh NP completeness itu dibagi menjadi dua, NP hard dan NP completeness. Hal tersebut didasari oleh syarat yang dipenuhi oleh problemnya. Oke. Oke, baik. Di sini kita lihat pada tabel kita mempunyai contoh dari beberapa algoritma. Oke. Di sini kalau kita lihat dalam tabel kita bagi menjadi dua jenis algoritma yang berbeda. Yang pertama adalah algoritma yang memakan waktu polinomial. Yang kedua adalah algoritma yang memakan waktu eksponensial. Jadi pembagian ini berdasarkan pemakanan waktu yang dilakukan oleh algoritmanya. Oke. Polynomial time itu tentunya lebih efisien dibandingkan dengan exponential time. Ini lebih efisien. Kalau kita lihat di sini misal contoh dalam melakukan binary search kita perlu memakan waktu n times. Nah, ini sangat bagus ya n times. Cuman kalau kita ketahui kan komputer modern itu cepat ya. Tetapi apabila datanya semakin besar, nah walaupun komputer modern cepat, tapi komputer itu tetap memiliki keterbatasan. Nah, tugas kita sebagai manusia, kita juga ingin memaksimalkan efisiensi dari algoritma yang kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu. Nah, oleh karena itu kita bisa mencari sebuah algoritma yang lebih efisien dibandingkan algoritma yang ada, ya kan? Kalau kita lihat di sini, ini adalah algoritma-algoritma yang semuanya udah punya waktu yang telah ditentukan, yang dimiliki masing-masing. Kalau kita lihat di sini ada search yang kedua, binary search ya. Nah, kalau kita lihat dia memakan waktu log n. Nah, log n ini waktu yang lebih efisien dibandingkan dengan n times ya. Jadi binary search itu adalah waktu yang lebih efisien untuk digunakan dibandingkan dengan linear search. Oke. Lalu di blok yang kedua kita punya algoritma dengan waktu eksponensial. Nah, eksponensial time ini sangat memakan waktu yang banyak apabila data yang kita punya itu semakin besar. Contoh di sini kita punya beberapa algoritma yang memakan waktu 2 pangkat n. Sebenarnya beberapa algoritma ini memakan waktu n pangkat n, 3 pangkat n, tapi yang umumnya adalah 2 pangkat n, maka kita tulis algoritma ini memakan waktu 2 pangkat n. Nah, walaupun 2 pangkat n ini terlihat lebih kecil dibandingkan n pangkat 3 ya. Tapi kalau data yang kita punya semakin besar, justrunya semakin memakan banyak waktu gitu. Walaupun misal kita punya sebuah algoritma polinomial yang memakan waktu n pangkat 100 gitu. N pangkat 100 dibandingkan dengan 2 pangkat n. Nah, kalau kita lihat mungkin 2 pangkat n lebih cepat gitu untuk melakukan penyelesaian algoritma, tapi apabila datanya besar, karena ini polynomial time, justru n pangkat 1 lah yang lebih bagus untuk digunakan gitu kan. Karena bahaya sekali kalau kita menggunakan algoritma dengan 2 pangkat n untuk data yang besar. Waktunya akan semakin eksponensial untuk menyelesaikan suatu masalah.
kalau bisa kita mencari algoritma yang makan waktu polynomial time, karena itu sangat cepat dibandingkan dengan eksponensial. Oke, misal kita lihat pada contoh algoritma yang ada di tabel di bawah. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita ingin mencari waktu yang paling efisien untuk sebuah algoritma. Nah, untuk mencari waktu yang lebih efisien itu, kita perlu sebuah guidelines atau frame untuk menyelesaikan masalahnya, ya, untuk dapat algoritma yang baru. Nah, frame tersebut atau guideline tersebut itu sering kita sebut sebagai NP-hard dan NP-complete. Nah, untuk menyelesaikan masalah dengan guidelines NP-completeness ini, terdapat 2 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dalam menyelesaikan masalah, kita harus dapat menemukan solusinya dong, ya kan? Nah, tapi hal tersebut dalam research nggak mungkin terjadi, ya kan? Kan tidak selalu perfect dalam research itu. Nah, setidaknya dalam research, apabila kita tidak dapat menemukan solusinya, maka kita harus bisa menemukan relation atau kesamaan dalam algoritma yang kita cari dengan algoritma-algoritma yang lain mungkin. Jadi, apabila satu algoritma dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka algoritma-algoritma yang relatable itu juga pasti bisa menentukan masalah tersebut, kayak gitu. Lalu, poin kedua, saat misalnya dalam research itu kita buntu, tidak memiliki cara lagi untuk bagaimana menyelesaikan masalahnya, nah, kita tulis saja kerangka masalahnya terlebih dahulu, biar orang lain saja yang menyelesaikan masalahnya. Mungkin karena kita tidak bisa menyelesaikannya, tapi mungkin orang lain mempunyai ide yang lebih baik atau pemecahan masalah yang lebih baik sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut. Maka kita buat saja kerangkanya gitu. Kita tahu apa yang ingin kita cari dalam sebuah masalah tersebut, dan kita tahu bagaimana mendapatkan suatu penyelesaiannya, tapi kita tidak tahu prosesnya itu bagaimana. Nah, oleh karena itu kita tulis sebuah kerangkanya secara non-deterministik. Ya, belum ditentukan gimana prosesnya, cuman kita tahu gimana jalannya. Itu kita sebut sebagai non-deterministik. Nah, kalau bisa kita buat sebuah masalah dalam bentuk polinomial, maka kita harus coba buat kerangka dalam bentuk polinomial time, kayak gitu. Oke, baik. Di slide ini kita punya contoh sebuah masalah yang non-deterministik. Misal kita ingin mencari sebuah indeks, ya, dari array tertentu. Di sini kita punya sebuah fungsi algoritma nsearch ini dengan parameternya adalah array, panjang array, dan key-nya yang ingin kita cari, ya, nilai yang ingin kita cari. Kalau kita lihat di sini, yang pertama dia lakukan adalah, ya, menyimpan choice-nya. Nah, choice ini bakal return indeksnya, dia akan ngasih tahu indeksnya, disimpan di variable j. Nah, apabila key tersebut itu sama dengan array dengan indeks j yang telah kita dapatkan tadi, ya, apabila key-nya itu sama dengan indeks array pada array yang key yang telah kita kasih itu, maka kita temukan datanya. Maka kita tulis dan kita tulis sukses gitu. Nah, apabila nggak ditemukan, kita bilang fail, kayak gitu. Kalau kita lihat secara menyeluruh dalam fungsi ini memakan waktu yang sangat linear, ya kan? Tidak ada pengulangan dalam fungsi ini sehingga hanya memakan waktu order satu gitu, ya. Sehingga ini adalah algoritma yang paling efisien gitu. Nah, tapi gimana kok fungsi ini bisa langsung tahu indeksnya langsung ada di mana gitu? Nah, itu dilakukan oleh fungsi choice. Nah, bagaimana
fungsi choice ini bisa tahu angka yang kita cari itu ada di indeks ini gitu. Nah, itu nggak tahu karena ini kan non deterministik gitu kan. Jadi fungsi ini masih belum tahu gimana mendapatkan indeksnya, tapi mungkin akan didapatkan oleh orang lain yang mempunyai mungkin pemecahan masalah yang lebih baik gitu. Jadi dalam hal ini untuk menyelesaikan J sama dengan choice ini, nah ini bersifat non deterministik. Nah, nanti mungkin setelah beberapa lama kemudian ada orang yang dapat menyelesaikan masalahnya, sehingga nanti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini menjadi waktu yang dibutuhkan untuk mencari indeksnya dalam fungsi choice kayak gitu. Nah, misal nih kita punya sebuah array yang dinamakan A. Nah, kita pas array A dan panjang A ini ada 6. Nah, kita pengen nyari key 4. Nah, kalau kita manggil fungsi ini artinya kita ingin mencari di indeks berapa angka 4 dalam array A gitu kan. Nah, di sini kita lihat array-nya 10, 8, 6, 9, 4, 2. Ini indeks. Kalau kita pakai zero base indexing ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita lihat angka 4 ada dalam indeks 4 ya kan. Nah, ini. Jadi nanti fungsi choice ini akan mereturn sebuah indeks 4 kayak gitu. Nah, prosesnya gimana? Nggak tahu, masih belum ditentukan, non-deterministik. Nanti dicek sama fungsi kita apabila array dalam indeks 4 itu sesuai nggak sama key yang kita cari. Nah, kalau sesuai berarti sukses gitu. Nah, ini bersifat non-deterministik karena fungsi choice ini belum kita tentukan, belum kita ketahui gimana proses mendapatkan indeksnya kayak gitu. Di sini kita punya sebuah gambar yang menjelaskan tentang NP dan P, hubungan di antara keduanya. Jadi NP itu termasuk sebuah masalah yang non-deterministik, sedangkan P adalah masalah yang deterministik yang telah diketahui caranya. Jadi kalau kita lihat di sini, P itu adalah subset daripada NP. Ya, artinya P itu termasuk dalam sebuah masalah yang non-deterministik. Maksudnya apa? Nah, jadi misal kita punya sebuah algoritma sorting yang kita ketahui dengan bubble sort yang memakan waktu n kuadrat. Nah, sebelumnya ya kita menggunakan algoritma itu untuk sorting. Nah, sampai pada sekarang muncul algoritma yang lebih efisien yaitu merge sort yang memakan waktu lebih efisien kan, log n. Nah, sebenarnya merge sort itu telah diketahui ya dalam bentuk polinomial gimana cara penyelesaiannya, tapi nggak tahu gimana prosesnya. Nah, sebelum merge sort itu deterministik diketahui caranya, nah dia bersifat non deterministik ya kan. Dia tahu kerangkanya gimana, cuma nggak tahu gimana proses mendapatkan hasilnya. Jadi sebelumnya merge sort itu dianggap sebagai NP. Lalu kemudian hari terdapat beberapa anggota orang yang menemukan gimana cara prosesnya sehingga merge sort dikatakan sebagai deterministik. Oleh karena itu kita dapat gambarkan dengan simbol ini di mana P itu adalah sebuah subset daripada NP. Sebuah deterministik algoritma itu merupakan sebuah algoritma yang sebelumnya adalah non-deterministik kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk menentukan apakah suatu algoritma itu relatable dengan algoritma lainnya, kita menggunakan sebuah prosedur yang namanya reduction. Jadi kita punya sebuah satisfiability ya, kita bandingkan dengan misal algoritma 01 knapsack. Untuk membuktikan satisfiability kita itu sesuai dengan algoritma yang ada,
kita gunakan metode reduction. Misal kita ambil sebuah rumus dari satisfiability, kita ambil objeknya, rumusnya I1, lalu kita bandingkan dengan 01 knapsack dengan I2. Nah, apabila kita mencoba menyelesaikan masalah 01 knapsack menggunakan rumus I1, ya kan? I1 itu kan miliknya satisfiability. Nah, kalau kita coba selesaikan 01 knapsack menggunakan I1, apabila solusinya benar, maka artinya kita memiliki relatable antara satu algoritma dengan algoritma lainnya, gitu kan. Begitu juga sebaliknya, apabila satisfiability dapat kita selesaikan masalahnya dengan menggunakan rumus dari knapsack, maka kita dapat mendapatkan relatable di antara keduanya, kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan relate antara dua buah algoritma dibutuhkan sebuah prosedur yang dinamakan reduction. Nah, apabila misal satisfiability ini dikatakan sebagai NP-hard, maka 01 knapsack dengan rumus yang sama, ya, dengan menyelesaikan 01 knapsack dengan I1, maka kita bisa sebut dia NP-hard juga, kayak gitu. Nah, dengan metode ini kita dapat menentukan relatable antara dua algoritma. Selanjutnya di sini kita punya sebuah gambar. Yang di kiri ini adalah NP, sebuah algoritma yang bersifat non-deterministik, dan yang kanan adalah bersifat NP-head. Nah, di sini kita lihat terdapat sebuah algoritma yang deterministik disebut sebagai P di dalam subset NP. Nah, nanti seiring dengan research perkembangan algoritma, P ini nilainya akan semakin membesar. Jadi besarnya lingkaran ini itu menandakan pengetahuan kita tentang penyelesaian algoritma, ya kan? Karena algoritma yang ingin kita cari kerangkanya adalah NP, maka nanti P ini, ya, seiring dengan perkembangan waktu dan perkembangan research ini akan semakin membesar. Nah, sampai pada saat semua masalah dalam fungsi yang non deterministik tadi itu dapat ditemui caranya, ya kan? Sehingga P ini, atau yang di slide awal kita sebut B, nah, dengan rumus ini, nah, nanti akan ada saatnya P ini sama dengan NP. P ini sudah dapat mengcover seluruh masalah yang terdapat pada algoritma yang non deterministik tadi. Nah, sehingga nanti P akan penuh, gitu. Dan di sini dia saling beririsan dengan NP-head. Nah, yang di tengah-tengah ini kita sebut sebagai NP complete. Ya, perkenalkan kembali, nama saya Dimas Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang reducibility yang merupakan bagian dari algoritma NP completeness dan salah satu tahapan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan NP completeness. Di mana reducibility itu merupakan kemampuan atau cara untuk menetapkan masalah yang satu lebih mudah dibandingkan masalah yang lainnya. Sedangkan kita punya masalah A dan masalah B, di mana masalah A lebih mudah dibandingkan masalah B, atau kita dapat simbolisasi dengan A lebih kecil sama dengan B, atau dengan kata lain, masalah A dapat direduksi ke masalah B dalam polynomial time atau waktu polinomial dengan mengonversikan input A ke input B yang ekuivalen. Ya, selanjutnya kita akan melihat ilustrasi dari
tahapan reducibility yang ditunjukkan melalui diagram di samping. Misalkan kita mempunyai dua masalah, yaitu L1 dan L2, yang jawabannya bersifat decisional, yes atau no. Di mana algoritma A2 akan memecahkan masalah L2, dan jika Y atau Fx adalah input dari L2, maka algoritma A2 akan menjawab ya atau tidak. Di mana kita ingin algoritma A2 dapat menjadi bagian algoritma A1 untuk menyelesaikan masalah A1 dengan mentransformasikan input L1 ke L2 secara ekivalen. Atau intinya, kita dapat menyelesaikan masalah S1 menggunakan algoritma menyelesaikan masalah L2. Selanjutnya ada polynomial reducibility. Misalkan kita mempunyai masalah A dan masalah B. Masalah A dapat dikatakan secara polynomial reducible ke B, atau A lebih kecil sama dengan B, jika yang pertama, sebuah fungsi f yang mengkonversikan input A ke input B dalam waktu polinomial. Yang kedua, AI sama dengan yes, maka BFI juga sama dengan yes. Artinya, kita misalkan dapat mentransformasikan masalah kita ke masalah lain dalam waktu polinomial, di mana kita juga dapat memecahkan decisional problem tersebut dalam waktu polinomial. Selanjutnya, jawaban dari problem kita sama dengan jawaban problem lainnya. Yang ketiga, solusi dapat ditemukan dengan mengonversi problem satu ke problem lain. Selanjutnya kita membahas tentang circuit satisfiability. Jadi kami sebelumnya telah mendefinisikan gagasan tentang masalah NP-complete. Tapi sampai titik ini kita tidak benar-benar membuktikan sebuah problem yang merupakan NP-complete itu sendiri. Jadi begitu kita membuktikan bahwa setidaknya satu masalah adalah NP-complete, kita dapat menggunakan reducibility waktu polinom sebagai alat untuk membuktikan masalah lain menjadi NP-complete. Dengan demikian, kita sekarang fokus pada mendemonstrasikan keberadaan masalah NP-complete. Ya, masalah itu merupakan masalah dari circuit satisfiability. Sayangnya, bukti formal bahwa masalah kemampuan circuit satisfiability ini adalah NP-complete merupakan detail teknis di luar cakupan presentasi ini. Sebaliknya, jika kita akan secara informal menjelaskan sebuah bukti yang bergantung pada pemahaman dasar tentang sirkuit kombinasi boolean, intinya kombinasi boolean ini dibangun dari elemen kombinasi boolean yang saling terhubung dengan media transmisi. Sebuah elemen kombinasi boolean adalah setiap elemen sirkuit yang memiliki jumlah konstan input boolean dan output dan yang melakukan fungsi yang didefinisikan dengan baik. Kemudian intinya nilai boolean tersebut diambil dari set 0 atau 1 karena merupakan binary number di mana 0 mewakili false dan 1 mewakili true. Nah, berikut merupakan contoh-contoh dari gerbang logic gate. Nah, elemen kombinasi boolean yang kita gunakan dalam masalah rangkaian satisfiability ini adalah untuk menghitung fungsi boolean sederhana, dan mereka dikenal sebagai gerbang logika. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Yang pertama ada gambar NOT, kedua ada gambar AND, yang ketiga ada gambar logic gate OR, di mana tiga gerbang logika dasar ini dengan input biner dan outputnya juga output biner. Dan di bawahnya merupakan ini tabel-tabel dari truth table yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi jika kita memasukkan sebuah input seperti itu. Misalkan kita memasukkan X inputnya 0 akan mengeluarkan negasi input 1. X1 negasi outputnya 0. Kemudian jika X-nya 0, Y-nya 0, outputnya maka Z-nya 0 dan seterusnya. Dan OR juga seperti itu ya. Combinational logic circuit merupakan sirkuit kombinasi boolean yang sirkuitnya itu terdiri dari satu atau lebih elemen kombinasional boolean yang saling terhubung dengan kabel. Jadi ini adalah gabungan antara elemen-elemen kombinasi boolean yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Nah, sebuah kabel dapat menghubungkan output dari satu elemen ke input yang lain sehingga memberikan nilai output dari elemen pertama sebagai nilai input dari yang kedua. Gambar berikut menunjukkan dua sirkuit kombinasi boolean yang sama, tapi berbedanya itu hanya pada satu gerbang saja, di mana pada bagian A dari gambar yang juga menunjukkan nilai pada masing-masing kabel. Nah, mengingat inputnya itu adalah X1-nya 1, X2-nya 1, dan X3-nya itu 0,
Tapi meskipun satu kabel mungkin memiliki tidak lebih dari satu output elemen kombinasional yang terhubung dengannya, ia dapat diberikan beberapa input elemen. Jika ada elemen output terhubung ke kawat, kawat tersebut adalah sirkuit input menerima nilai input dari sumber eksternal. Jika tidak kita temukan input elemen yang terhubung ke kawat adalah output sirkuit. Kita akan memberikan hasil perhitungan ke sirkuit di outputnya untuk tujuan menentukan masalah sirkuit satisfaction. Nah, jadi kami membatasi jumlah output sirkuit menjadi 1, meskipun dalam desain hardware aktual, sirkuit kombinasional itu bisa memiliki beberapa output yang banyak. Nah, intinya dua contoh dari masalah sirkuit ini, dua-duanya ini sama ya. Cuman yang A itu dia ditunjukkan dengan inputnya juga. Kemudian sirkuit satisfiability itu merupakan sirkuit kombinasi boolean yang tidak mengandung siklus, di mana kita dapat mengambil contoh, kita dapat membuat graf terarah G, VE dengan satu simpul untuk setiap elemen kombinasional dan dengan K yang diarahkan tepi untuk setiap kawat yang merupakan fan out adalah K. Jadi grafiknya itu berisi direct edge dari UV jika kawat menghubungkan output elemen U ke input elemen, kemudian G harus berupa asiklik. Nah, sirkuit satisfiability juga akan menentukan penetapan kebenaran untuk sirkuit kombinasi boolean adalah satu set nilai input boolean. Nah, kami mengatakan bahwa sirkuit kombinasional boolean satu output dapat dipenuhi jika memiliki tugas yang memenuhi. Nah, masalah sirkuit satisfiability muncul di bidang optimisasi hardware dibantu komputer. Jika subsirkuit selalu menghasilkan 0, nanti subsirkuit tersebut tidak diperlukan. Daya perancangannya dapat menggantikan dengan subsirkuit sederhana yang menghilangkan semua gerbang logika dan memberikan nilai 0 konstan sebagai outputnya. Jadi teman-teman nanti dapat melihat mengapa kita ingin memiliki algoritma polinom waktu untuk masalah ini. Nah, ini bentuk fungsinya sirkuit state, di mana C-nya itu merupakan boolean dari sirkuit kombinasi gerbang logika yang memenuhi. Kemudian ini merupakan referensi yang kita ambil untuk presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.